Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Suster Sinta. Saya di sini adalah perawat yang menjaga sore ini dari pukul 3 sampai pukul 8 malam nanti. Apakah Ibu istri dari Bapak yang dirawat ini? Benar Mbak, saya istrinya. Baik, jika boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Diana Pangastuti Mbak. Oh iya, Ibu suka dipanggil siapa? Panggil saja Bu Diana Mbak. Baik. Oh iya, sudah berapa kali suami Ibu masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama Bu? Suami saya ini masuk rumah sakit dengan kasus penyakit MAH adalah yang kedua kalinya Mbak. Oh, begini, saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi tentang cara pertolongan pada orang menderita MAH. Lama waktunya sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Mbak. Apakah bisa kita mulai sekarang, Bu? Ya silahkan Mbak. Tahukah Ibu apa itu penyakit MAH? Kalau tahu, apakah Ibu bisa menjelaskan? Setahu saya penyakit MAH adalah penyakit pada lambung yang disebabkan karena telat makan Mbak. Benar Bu, tapi ada yang perlu saya tambahkan bahwa penyakit MAH adalah rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan oleh sesuatu hal dengan gejala yang dapat sembuh sendiri. Oh begitu ya Mbak. Baik Bu, apakah Ibu tahu penyebab dari penyakit MAH? Setahu saya penyakit MAH karena telat makan, bukan begitu Mbak? Iya Bu, ada lagi penyebab MAH yang lainnya, yaitu waktu makan yang tidak teratur, kemudian kalau makan tidak dikunyah dengan lembut, terus bekerja terlalu keras dan kurang istirahat, kemudian pikiran yang terlalu tegang atau stres psikologis. Oh begitu, lalu bagaimana cara menghindari penyakit MAH Mbak? Baik, yang pertama yaitu biasakan untuk makan secara teratur. Kemudian jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Kemudian hindari segala faktor yang dapat mengakibatkan stres dan tekanan batin. Oh seperti itu ya Mbak. Iya Bu, nah pada waktu Bapak menderita MAH, apa yang Ibu lakukan? Memberi obat MAH Mbak. Ya, sebenarnya tindakan Ibu itu udah benar, tetapi bukan itu saja yang perlu diperhatikan, karena dalam memberi obat MAH, bila kurang tepat dosis obat ataupun jenis obat yang sesuai dengan penyebab MAH, bukannya akan menghentikan atau mengobati MAH, tetapi bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Sehingga jika belum mengerti betul, jangan coba-coba mengobati sendiri. Sebaiknya dibawa berobat ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter praktek. Untuk tahap pertolongannya, Ibu bisa lakukan selain memberi obat anti MAH agar penyakitnya tidak semakin parah, sambil menunggu dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, berikan obat terlebih dahulu. Apakah Ibu tahu apa obat yang perlu diberikan pada penderita MAH? Setahu saya obat anti MAH Mbak. Ya benar, tetapi ada resep yang lebih bisa mengobati penyakit MAH agar rasa nyerinya berkurang. Apakah Ibu tahu apa resep itu? Saya tidak pernah dengar tentang resep penyakit MAH itu Mbak. Bagaimana cara membuat resep itu Mbak? Baik Bu, jadi cara membuatnya untuk yang pertama, bahannya beberapa buah bengkoang dan seujung sendok teh garam. Kemudian proses pembuatannya, buah bengkoang dikupas, kemudian diparut dan diperas. Usahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran 240 sampai 250 cc. Selanjutnya tambahkan garam, kemudian diaduk sampai rata. Kemudian dosisnya 2 kali 1 gelas pagi dan sore sesudah makan. Oh begitu ya Mbak cara membuat dan memberikannya. Benar, Ibu sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan lagi tentang pengobatan penyakit MAH ini, Bu? Saya sudah mengerti dan untuk saat ini tidak ada pertanyaan Mbak. Baik Bu, kalau begitu tolong Ibu jelaskan apa itu pengertian dari penyakit MAH. Penyakit MAH adalah rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan. Kemudian tolong Ibu ulang apa itu penyebab dari penyakit MAH. Penyebab MAH adalah waktu makan yang tidak teratur, kemudian kalau makan tidak dikunyah dengan lembut,
bekerja terlalu keras dan kurang istirahat, yang terakhir pikiran yang terlalu tegang atau stres psikologis. Apakah Ibu masih ingat dengan cara membuat resep obat mah? Masih ingat, Mbak? Caranya adalah siapkan bahan, yaitu beberapa buah bengkoang dan seujung sendok teh garam. Proses pembuatannya adalah buah bengkoang dikupas terlebih dahulu, kemudian diparut dan diperas. Usahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran 240-250 cc. Selanjutnya ditambahkan garam, kemudian aduk sampai rata. Baik, karena Ibu sudah mengerti cara pertolongan pada penderita sakit mah dan tidak ada lagi yang ditanyakan serta saya harus mengerjakan tugas yang lain, maka diskusi kita akhiri sampai di sini ya, Bu. Terima kasih, Mbak. Jika lain waktu saya ada masalah yang belum dimengerti tentang perawatan suami saya, apakah boleh kita berdiskusi lagi? Oh tentu, Bu. Saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.